Saya akan menyampaikan tentang penguat kaskade. Ya. Jadi kalau yang kemarin-kemarin itu kan kalian sudah belajar bagaimana rangkaian penguat transistor itu secara beberapa konfigurasi ya, konfigurasi dasar, dan itu adalah satu tingkat ya, semua satu tingkat dengan satu transistor. Nah, sekarang kita mau naik ke level berikutnya, yaitu dengan 2 transistor. Atau bahkan nanti Anda bisa 3 transistor. Atau bahkan 4 transistor gitu. Yang berturutan gitu kan ya. Jadi kalau dari secara diagram blok nanti jadi secara serial. Oke, kemarin ini kan ya, Anda untai seperti ini kan ya. Ini kalian kemarin adalah ini satu tahap kan ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ini dia disusun lagi ya. Jadi ada penguat 1, penguat 2, dan seterusnya ya. Ya tentunya kita contohnya sore hari ini 2 saja, penguat 1 dan penguat 2 ya, diteruskan. Sebenarnya kalau kalian kemarin yang sudah paham ada efek pembebanan ya, ada RL dan RS yang kemarin kita ambil contoh itu. Ini ya. Kemarin Anda juga mencoba yang ada contoh RS dan RL ya. Nah, kalau Anda udah paham itu nanti untuk penguat kaskade ini Anda juga akan lebih mudah nanti untuk memahaminya. Oke, sekarang kita modif rangkaian ini menjadi rangkaian kaskade bertingkat. Menjadi rangkaian kaskade bertingkat. Saya akan memodifikasi rangkaian yang ini ya. Ini kan satu tingkat ya. Akan saya modifikasi menjadi 2 tingkat. Seperti ini. Pertama ada RS ya. Kemudian kapasitor kopling. R2. R1. Ini kan ya. Kemudian di sini ada bypass. Kapasitor. Kopling kapasitor. Nah, ini diumpankan ke
penguat yang kedua. Halo adik-adik, ini bisa dilihat? Suara saya jelas? Dengar? Terdengar Pak, Jelas, jelas. Pak. Terdengar, Pak. Oke. Terdengar, Pak. Jangan ngantuk ya. Siap, Pak. Kalau baru 10 menit ya nggak ngantuk mestinya. Mungkin nanti kalau udah 1 jam ya ngantuknya. Oke, di sini ada RL lagi. Nah, ini kan sekarang udah panjang nih ya. Nah, ini untuk memudahkan, ini kan resistornya itu sama ya, komponennya sama. Kita bikin ini 10G. Ini 2,2G. Ini 3,6G. Ini 1G. Ini juga sama ini ya, ini identik. Ini yang penguat pertama kan ya, ini penguat kedua. Penguat kedua ini berarti 10G. Ini 2,2G. Ini 3,6G. Ini 1G. Ya. RS-nya ini 1G. RL-nya 1,5. RL-nya 1,5G. Ini plus berapa nih? 10 volt kemarin. Kemarin kita ngitung plus 10 volt ini. 10 volt. Jadi Anda lihat di sini, ini kan ada 2 tingkat ya. Ada 2 tingkat yang identik. Kebetulan aja ini dibikin identik ya. Bisa aja nanti Anda menemuin yang tidak identik ya. Ini identik karena contoh yang mudah saja ya. Jadi kan di sini ada RS ya. R sumber dan ada RL kan di sini. Mungkin ada penguat 1, ada penguat 2 kan ya. Penguat 1, penguat 2. Ini kebetulan identik ya. Identik. Supaya kita memudahkan pencariannya. Nah, kemarin kan juga kita sudah mencari kan ya. Sudah mencari parameter-parameter ini. Zin, ZO, AV, VO ya, yang kemarin. Ini betanya 150 semua ya. Betanya 12 itu sama dengan 150. Oke ya. Ini soalnya kalian sudah maklum, ini sudah paham ini. Ada 2 tingkat seperti ini ya. Ada 2 transistor tingkat seperti ini ya. Kebetulan ini identik. Ya, karena untuk contoh dibikin identik. Dan ini juga kemarin Anda sudah mencari kan ya. Kemarin Anda sudah mencari dan ketemu ZI-nya berapa gitu kan ya. ZI-nya kan kemarin kita sudah mencari
berapa Z ini, Mas? 1,193 ya. 1,193 kilo ohm. Kemudian Z out-nya 3,6 kilo ohm. AV-nya kemarin didapat ini ya, min 152,3. Oke. Nih. Nah, jadi kita karena sudah mempunyai parameter-parameter ini ya, ZO, Zin, Zout, maka kita bisa membuat satu pemodelan ini nanti. Satu pemodelan yang dari untai kaskade ini. Ini 1 milivolt. Maka kita bisa membuat pemodelannya ya. Untuk penyederhanaan kita mudah pola pikirnya ya. Jadi kita bikin seperti untai Thevenin. Ini inputannya kan ya, V sumbernya, kemudian ada RS ya, RS ini ada RS, kemudian dia akan menemuin pemodelan transistor yang pertama ini kan ya, untuk penguat yang pertama. Kita modelkan ini dengan ada Zin-nya kan ya. Sudah sekitar 20 menit, ini ketinggalan. Oke, ini adalah berarti Zin 1. Jadi di sini ya, di sini kan dia akan memandang, berarti di sini itu untai ini ya, dari depan ini dia akan memandang ada sebuah Z impedance inputannya ya. Zin 1 maka. Jadi di sini itu dia akan melihat impedance inputan yang pertama ini. Jadi dia Zin 1. Zin 1. Kemudian ini masih RS tadi. RS. Kemudian ini pemodelan, ini kan dimodelkan ya, dimodelkan sebagai Thevenin. Ya, outputan ke sini kan ya, pada sisi outputannya itu kita bisa modelkan seolah-olah di sini ada satu sumber luaran dan di sini. Dari sisi outputan sini ya, sisi outputan ini dia akan melihat ada ini dianggap sebagai sumber, ini ke depan ini dianggap sebagai sumber kan ya. Sumber AC kan ya di situ. Dan akan terlihat dari sisi sini ada terlihat ZO kan ya. Di sini akan terlihat ada ZO. Zout 1 ya. Maka di sini kita modelkan menjadi seperti ini. Kemudian di sisi sana kita anggap ada RL-nya. Ya, ini ada Z, ini Zout
ini melihat ke sana kan ini ada Z in 2 kan, berarti ini sebagai Z in 2-nya. Kalau di sini ya sebagai RL-nya di sini. Ini Z in 2 ya. Nah, ini berarti Z out 1 ini di sini. Tadi kan ini ZO 1. ZO 1. Kemudian tegangan di sini berarti berapa? Tegangan berarti tegangan di sini nih. Tegangan di sini ini. Karena ini kan penguat kan ya. Penguat dengan penguatan tadi kan berapa tadi? Dengan penguatan tadi AV kan ya. AV-nya tadi ini kan min 152,3 kan ya. Maka di sini berarti itu kita bisa min langsung atau gini ya, AV kali V in di sini kan ya. Ini VI 1 ya. VI 1. I1. Kemudian unta yang kedua di sini kita bisa memodelkan ini transistor yang kedua kan ya, penguat transistor yang kedua. Seolah-olah di sini ada sumber. Kemudian ada Z outputan satunya. Ya. Kemudian ada RL-nya di sini. Kan ini menemuin RL ini kan di sini. RL ini. RL. Ini berarti ini adalah ZO 2 kan ya. Ini terlihat dari sana. ZO 2. Ini berarti AV2 ya kali V in di sini. VI2 di sini. Ini dianggap inputan bagi penguat kedua ini kan ya. Penguat kedua kan ini ya. Ini kan berarti di sini. Ya. VI2. Gitu ya. Paham nggak sampai sini nih? Ada pertanyaan? Silakan. Ini berarti RS kan ini 1K kan? 1K. Z in satunya, ini kan Z in-nya 1,193 kilo. Z in satunya. Kemudian Z in 2-nya kan di sini sama dengan di sini kan. Sama dengan Z in satunya kan ya. 1,193 kilo ohm. ZO1 sama dengan 3,6. Ini kan 3,6. 3,6 K. ZO2 juga ini 3,6 K. RL-nya 1,5.
Oke, AV-nya adalah min 152,3 kan ya. Oke, kita turunkan dari sini pemodelan ini. Dari atas ke bawah ini. Ada pertanyaan tidak ini? Ini berarti VO-nya itu yang kalau ini VO-nya yang ditanyakan ini VO-nya di sini. VO dengan beban. Ada pertanyaan enggak? Belum ada, Pak. Ini Belum ya, ada, Pak. ini sampai di sini kan ada RS, AVS ya, tegangan sumber, dan ada RS kan ya. Adi, Ya. Ini penguat pertama, penguat kedua ya. Ini penguat kedua, penguat pertama, penguat kedua. Izin bertanya, Pak. Ya, Kalau misalkan penguatnya apa rangkaiannya itu nggak sama kayak itu, apa V1 sama V2-nya beda nggak, Pak? iya tentunya beda. Anda harus hitung kan? Anda Oh, harus berarti hitung lagi di AV keduanya gitu. Ya, AV keduanya kalau yang beda itu juga harus dihitung. Ini makanya ini kan saya bikin identik supaya ya mudah kan gitu ya. Tentunya ini kalau parameternya di sini R-nya komposisinya beda ya, betanya beda. Nah, tentunya di sini AV-nya kan jadi beda. Gitu ya, Dek. Nah, makanya sampel yang pertama ini kan ya, ini identik kan, satu kedua ini identik. Nah, besok kita nyoba yang tidak identik kan untuk PR-nya nanti pastinya. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Ketika kita sudah jadi ya pemodelan yang seperti ini, sudah selesai kan? Anda tinggal meneruskan sedikit kan ya, yaitu dengan pembagian tegangan kan ya. Ini kan pembagian tegangan di sini. Kita selesaikan dengan pembagian tegangan di sini. Ada VS di sini ya, ini 1 volt. Maka kita bisa mencari VI yang ada di sini ya. VI1 ini kita bisa cari. Kemudian VI1 dia dikuatkan oleh penguat kedua ini, pertama ini, dia akan menjadi AV VI kan di sini. Ini tegangan yang di sini akan dikuatkan ya menjadi AV VI ya. Jadinya seperti ini kan. Kemudian dia melewati ZO kan ya, ZO. Ada AVVI di sini, nanti tinggal dibagi tegangan di sini kan, membagi tegangan di sini. Kita bisa mencari VI 2 di sini ya. Kita nyari ini karena ini pembagi tegangan ya. Ini kan kita tahu jadinya kan. Dari sini kan AV kali VI 1 ini kan ya. Nanti tegangan ke sini ketemu, maka ini adalah membagi tegangan. Sudah dicari tegangan di sini. Kemudian tegangan di sini dikuatkan oleh AV kan di sini. AV2 ya, AV2 ini dikuatkan. Kebetulan sama ini kan. Min 152 tadi ya, AV. Kemudian di sini ZO sama RL nanti akan ada pembagi tegangan menjadi VO. Ya, sekali berarti prinsipnya ini cuman pembagi tegangan ya. Voltage divider kan ya. Berarti kita mencari sekarang VI1 ya.
VI1 ini sama dengan 1,193 1,193 K. Per berapa, Dek? 1 ditambah 1,193 K, Pak. Ya. Oke ya. Dikali 1 milivolt. volt. Ketemunya berapa, Dek? Ya harusnya di kalkulator. 0,544 milivolt, Pak. 0,544 milivolt. Milivolt. Oke, jadi ini VI1 di sini udah ketemu ya. Kemudian di sini VI1 ini akan dikuatkan menjadi di sini kan ya. AV1 dikali VI1 kan ya. Sama dengan AV-nya tadi berapa? Min 152,3. Min 152,3 dikali VI1. VI1 0,544 milivolt ya. Sama dengan ketemunya berapa? 152 minus 82,85 Pak. minus 80,85 82,5 Pak. 85 82 82,85 Pak. 82,85. Oke. Ini volt ya. Jadi ya kita memang jangan sampai salah ya. Nanti kalau salah di sini ya nanti ke belakang juga salah ya. Salah ngitungnya berarti ke belakang juga salah. Jadi tegangan di sini ya. Tegangan di sini ini sudah ketahuan ya. Ini adalah ini kan ya, tegangan di situ ini min 82,85 milivolt ya. Oke. Itu adalah tegangan di sini. Maka kita mau nyari VI 2-nya ya sekarang. Ya kan di sini pembagi tegangan lagi kan ya. VI 2 sama dengan gimana, Dek? 1,193 K per 3,6 1 plus 1,9193 K ya. Dikali Maaf Pak, apa, Dek? Maaf Pak, bukannya itu 3,6 3,6 ya Pak. kan Z. Oh, Oh ya ya, 3,6 ya. 3,6. Duh. Berarti berapa, Dek? 3,6 ini ya. 3,6 ditambah 1, Zin 2-nya sama kan ya. Zin 2-nya iya ini 1, berarti berapa? 3,6 ini ya. 3,6 tambah 1,193. Ketemunya berapa? 1,193 bagi 4,793.
0,249 dikali min 82,85 sama dengan 20,62 Pak. 20,63 milivolt ya. Milivolt. VI2 ketemu ya. VI2 kan posisinya di sini deh. Ini ya, VI2. Nah, kita mau nyari tekanan yang di sini, berarti ini kali AV satu lagi kan ya, AV2 ya. Sekarang kita nyari AV2 dikali VI2 ya. Mohon maaf Pak, Oh, maaf Pak. Itu minus Pak. minus Pak. Minus 20,63. Minus ya, minus. Oke. Minus 20,63. Min 152,3 dikali min 20,63 milivolt. Ini berapa deh? Tiga 3,14 Pak. 3,14. 3,14 volt Pak. 3,14 volt ya. Oke. Jadi tegangan di sini adalah 3,14 volt. Ya. Nah, tinggal kita nyari VO, mau nyari VO di sini ya tinggal kita membagi tekanan lagi di situ. VO-nya berarti VO-nya sama dengan 1,5 K per 3,6 ditambah 1,5 K. Dikali 3,14 volt. Sama dengan berapa? Bagi 0,294 dikali 3,14 volt. Oke, volt. Jadi ketemu VO-nya.
Ya. Jadi ceritanya begitu ya. Ceritanya begitu. Penguat kaskade ya. Kita punya dua tingkat sehingga kita bisa memodelkan menjadi seperti ini. Penguat VS. Halo, macet? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Dengar ya. Gambarnya berhenti, Pak. Sepertinya, Pak. Ya, gambarnya berhenti. Colokannya USB ini yang ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Asal Anda udah bisa menurunkan ini ke sini ya, maka Anda bisa ya. Dan ini bisa pula konfigurasi yang lain ya. Konfigurasi lain ini kan voltage divider ya. Ini. Sama perlakuannya ya. Asal kita nanti tahu Zin, Zo, AV-nya ya, nanti kita bisa melakukan pemodelan untuk setiap penguatnya. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi ada efek pembebanan ya, RL gitu. Begitu pula kalau kita menggabungkan antar blok, itu berarti nanti pasti ada efek pembebanan kan ya. Karena ada Zin dan Zo yang saling bertemu di sana ya. Zin dan Zo yang bertemu ya. Ketika dia tergabung, maka berarti kan dia rangkaiannya akan menjadi rangkaian yang kompleks. Sehingga kita harus memodelkan menjadi yang seperti ini gitu. Di sini ya, ini kan dari sisi inputannya ya. Dari sisi inputannya ini ya, kan sinyalnya kan di sini kan ya, sinyalnya di sini dia akan masuk ya, melihat masuk ke rangkaian, melihat oh ini seolah-olah ada Zin 1 kan ya. Akan melihat ini ada Zin 1 di situ, ada impedance inputannya di sana. Dan itu adalah Zin untuk penguat yang pertama ini kan ya. Jadi ini untai inputan sinyal AC yang di sini itu nanti dia akan melihat suatu Zin inputan 1 ini. Kemudian nanti dia akan dikuatkan ya, tegangan yang inputan yang di sini dia akan dikuatkan oleh AV kan ya. Penguatannya berapa kan ya? Menjadi AV kali Bin kan. Jadinya seperti ini kan ya. Nah, pada sisi outputannya di sini ini kita bisa menganggap ini kan sebagai sumber kan ya ini. Oh, ini ada pokoknya ada sumber sinyal AC kan, small signal di sini. Yang ini ya kompleks sebenarnya ini sumbernya kan ya. Tapi kita bisa menganggapnya itu sebagai suatu sumber. Maka kita modelkan seperti ini ya, AV inputan pertama. Ini hasil penguatan di sini kan ya, tegangan inputan di sini dikuatkan menjadi sekian kali kan gitu. Ini hasil penguatan untuk penguatan tahap pertama ini. Jadi akan didapat AVPI. Nah, kemudian di sana nanti dia akan merasa akan terasa pula ada ZO, Z outputannya di sini kan ya. Ini masuk ke penguat yang kedua ya. Penguat yang kedua dia akan merasa ke sana itu ada ZO, Z outputannya ya. Kemudian di sini dari sisi dalam ya, itu akan menghadapi seolah-olah ini ada Z inputan ke sana yang menghadang di sana, menghadang inputan ya. Maka nanti akan menjadi ini.
Kemudian nanti akan dikuatkan lagi ya, VI di sini akan dikuatkan sebesar AV. Nanti akan menemui lagi pembebanan karena RL di sini dengan ZO. Ya, nanti tinggal pembagi tegangannya. Seperti ini. Jadi seolah-olah rumit, rangkaiannya itu rumit, analisis yang jelimet. Padahal kalau kita amatin, oh ternyata seperti itu doang gitu kan ya. Ini cuman perkalian ini biasa ini kan. Ini anak SD kelas 5 aja bisa kan ya. Ya, apalagi Anda nanti ngitungnya pakai kalkulator kan udah. Kalau anak SD kelas 5 aja kan ini kan menghitung manual kan. Nah, nanti Anda bisa pakai kalkulator ini. Jadi nggak ada yang susah kan? Nih. Ini nggak ada yang susah. Oke ya, kebayang dari untai yang kesannya rumit seperti ini, dan bahkan nanti ini bisa beda ya, konfigurasinya juga beda, tapi kalau Anda bisa memahami ini, maka semua akan menjadi lebih mudah kan ya, karena kita membuat satu pemodelan tadi. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya, Pak. Oke. Berarti kalau misal itu penguat 1 sama penguat 2-nya beda, berarti harus dicari di penguat 1-nya itu Zin, ZO, sama AV. Kemudian di penguat 2-nya juga seperti itu ya, Pak? Ya, tepat seperti itu, Dek. Jadi ya kita ini tadi kan saya stepnya ini kan step dengan yang minggu kemarin kan ya. Step yang minggu kemarin kan ini harus mencari ini kan ya. Sebenarnya kalau ada soal yang seperti ini kan, kasih yang seperti ini berarti Anda harus mencari kan dengan proses yang seperti ini kan ya. Mencari mulai dari ekuivalen DC tahap 1 kan ya. Ekuivalen DC-nya bagaimana, kemudian nyari VB-nya, kemudian VBE, IE sampai ketemu untai-untai tegangan biasing untuk DC-nya kan ya. Nanti maka kita akan mudah untuk mencari ekuivalen AC-nya ya. Ketemu RE-nya ya, kemudian ketemu ini kita bisa mengambil Z inputannya kan. Z inputannya bisa mencari. Z inputannya ketemu, nanti kita mencari Z outputannya. Outputannya ketemu, kita bisa mencari AV-nya ya dan VO-nya gitu kan, seperti itu. Baru kemudian mengadakan pemodelan untuk yang tahap pertama ini kan, Z-in pertama ini. Kemudian kalau ini beda lagi ya berarti Anda harus mencari lagi kan di sini. Mencari ya, ini ekuivalen DC-nya dicari. Kemudian sampai didapat Z inputannya berapa. Kemudian Z outputannya berapa. AV-nya berapa. Maka Anda kemudian bisa membuat turunan yang kedua ini ya, pemodelan yang kedua. Pemodelan tahap pertama dan pemodelan tahap kedua. Ya, seperti itu deh kira-kira. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke adik-adik, intinya seperti itu. Anda pahamin konsep ini ya. Anda pahami konsep ini dan tergantung dari konfigurasi rangkaian dan nilai-nilai yang ada di sini kan ya. Maka Anda pasti bisa untuk memecahkannya ya. Yang penting nanti berarti kalian adalah harus banyak latihan ya di buku, banyak ya di buku Boylestad kan banyak contoh-contohnya ya. Anda bisa melihat-lihatnya. Dan
untuk sore ini ya materi sampai sekian dulu ya. Materi sampai sekian dulu. Atau sedikit saya tambahkan. Udah dulu lah ya. Ini materi sampai sekian dulu ya. Ini ada presensi di Eldiru. Presensi di Eldiru nanti kalian untuk mengaksesnya ya. Tapi ini saat ini belum membuat, ini saya langsung membuat ya. Sekarang ini nanti ya. Setelah ini selesai ini, saya langsung membuat. Jangan lupa presensi ya. Presensi di sana. Baik, Pak. Ya, karena Baik, itu yang Pak. dipakai akademik ya. Jangan sampai ini lupa presensi kepada Kemendikbud, saya repot lagi kan untuk mengeceknya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Izin bertanya, Pak. Untuk Silakan. rekamannya boleh di-share di Eldiru nggak, Pak? Apanya, Dek? Untuk rekamannya, Pak, boleh di-share di Eldiru nggak, Pak? Ya, insya Allah nanti di-share. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.